Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 10 TKJ SMK Negeri 1 Bumi Jawa yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pagi hari ini, kita akan belajar ya mapel dasar desain grafis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Tangguh Putra Nur Setiaji, guru yang akan mengampu mapel dasar desain grafis. Pada mata pelajaran dasar desain grafis, nanti kita akan mempelajari beberapa KD ya. Nah, untuk KD ataupun kompetensi dasar pertama yang akan kita pelajari yaitu adalah memahami unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna gelap, terang, tekstur, dan ruang. Kalian bisa simak penjelasan dengan baik ya, dengan presentasi yang Bapak tampilkan. Nah, nantinya silakan kalian klik subscribe, kemudian like dan komentar sebagai presensi kehadiran. Itu bukti kalian melakukan pembelajaran, mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, yang akan Bapak sampaikan, yang pertama adalah grafis dulu. Apa sih yang akan kita pelajari di dasar desain grafis? Yang pertama adalah grafis. Nah, tentunya kalian pasti tidak asing lagi dengan grafis ataupun grafik. Dalam bahasa Inggris disebut grafik. Nah, artinya adalah sebagai goresan yang berupa titik-titik atau garis yang berhubung dengan kegiatan cetak-mencetak. Tentunya di zaman sekarang ya, yang serba canggih, kita membuat sebuah ilustrasi ataupun banner, poster, itu pasti menggunakan grafis yang tidak lagi dibuat oleh tangan, digambar manual di tangan, tetapi kita buatnya di komputer. Nah, selanjutnya, desain. Menurut Artisasi Palet ataupun ya 1991 diartikan sebagai bentuk rumusan dan suatu proses pemikiran. Rumusan atau proses pemikiran yang dituangkan dalam wujud gambar tersebut merupakan pengalihan gagasan konkret. Isi pemikiran untuk mengalihkan gagasan dalam wujud gambar. Dalam proses mendesain ini, seorang desainer dapat mempergunakan peralatan manual seperti kuas atau dengan teknologi komputer. Nah, jadi ada alat bantu yang kita gunakan untuk mendesain. Bisa tadi dengan secara manual itu seperti kuas, kemudian ada cat warna, ada papannya, dan ada lagi dengan perangkat teknologi komputer. Tentunya ada aplikasi khusus ya yang harus diinstal di komputer itu untuk mendesain. Kemudian dari makna grafis dan desain kita simpulkan, desain grafis adalah seni dalam komunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar. Bidang ini merupakan bagian dari komunikasi visual. Ilmu desain grafis mencakup seni visual, tipografi, tata letak, dan desain interaksi. Nah, tentunya maksud dari komunikasi visual, kalian biasanya kan kita komunikasi secara verbal ya langsung dengan audio, tetapi dengan desain grafis kita ingin menyampaikan sesuatu itu bisa berubah dengan bentuk poster, gambar, itu namanya desain grafis. Kemudian, desain grafis komputer adalah upaya untuk mengalihkan gagasan kepada orang lain dalam wujud gambar yang dibuat menggunakan bantuan teknologi komputer. Nah, apa saja sih nanti aplikasi yang akan dipelajari? Ya, kalian simak dengan baik. Ya, nanti kita akan mempelajari aplikasi, ada aplikasi A, B, dan C itu yang digunakan untuk mendesain di komputer. Kemudian, batasan media. Nah, desain grafis pada awalnya diterapkan untuk media-media statis seperti buku, majalah, dan brosur, dan masih banyak lainnya. Nah, sebagai tambahan, sejalan dengan perkembangan zaman, desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik yang seringkali disebut sebagai desain interaktif atau desain multimedia. Nah, batas dimensi pun telah berubah seiring perkembangan pemikiran tentang desain. Desain grafis bisa diterapkan menjadi sebuah desain lingkungan yang mencakup pengolahan ruang. Ya, tadi ya sudah dijelaskan bahwa kita
menggunakan media itu tidak terbatas sekali, apalagi di zaman sekarang ya. Sudah canggih, ada handphone, ada Android, kemudian ada laptop, kemudian komputer yang bisa digunakan untuk mengupload apa yang kita buat di media, kemudian diupload, disebarluaskan. Itu nanti menjadi sebuah desain yang bisa kita kembangkan lagi supaya yang melihat itu enak melihat desain kita yang kita buat. Kemudian prinsip dan unsur desain. Nah, ini unsur-unsur apa saja sih yang ada di dalam desain grafis? Yang pertama, ada itu ya, shape ataupun bentuk, tekstur, garis, ruang, dan warna. Yang membentuk nanti dari unsur tersebut membentuk prinsip-prinsip. Nah, nanti dari unsur tersebut ada prinsip, contohnya adalah keseimbangan. Kemudian ritme, tekanan, proporsi, dan kesatuan. Kemudian membentuk aspek struktural komposisi yang lebih luas lagi. Jadi itu dasar mulanya dasar desain grafis dimulai dari unsur dulu. Unsurnya ada garis, ruang, warna, kemudian akan membentuk sebuah prinsip. Kemudian dari prinsip nanti akan menjadi komposisi yang lebih luas lagi. Nah, kita ibarat memasak menu yang spesial, ada komposisi bahan-bahan serta cara meramu yang khusus dalam menghasilkan hidangan yang lezat. Demikian juga dengan desain grafis. Ada unsur-unsur yang harus dipahami ya oleh desainer grafis agar dapat menghasilkan komposisi desain yang estetik, harmonis, komunikatif, dan menyenangkan untuk dinikmati audiens. Nah, unsur-unsur tersebut diantaranya ada garis, line, ilustrasi, illustration, tipografi, typography, warna, color, gelap terang atau value, tekstur, dan ruang ataupun space. Itu adalah unsur-unsur. Nah, kita akan membahas yang pertama ya, garis. Garis adalah tanda untuk menghubungkan dua titik. Jadi ketika kita membuat sebuah garis, ketika pas dimulai dengan titik pulpen misalkan, kemudian garis geser, dihubungkan dengan titik yang kedua. Nah, berbagai jenis garis muncul di mana-mana. Lihatlah di sekitar Anda, dan Anda akan melihat baris yang lurus, atau lengkung, berbelok-belok, tipis, tebal, dan titik-titik. Garis dapat digunakan untuk mengatur informasi, kemudian penekanan kata ataupun garis tebal ya, garis bawah itu menghubungkan informasi ataupun outline foto. Itu ada contohnya, sini ada gambar. Ya, kalian sudah paham garis mendatar, istiqak, garis miring, lengkung, silang, garis sejajar, zigzag, spiral, dan gelombang. Kemudian, cara lagi adalah membuat kotak. Itu kan dimulai dari sebuah garis. Kemudian membuat bagan atau grafik, membuat pola atau ritme dengan membuat banyak baris, membuat penekanan langsung ke mata pembaca, ataupun membuat garis diagonal. Kemudian mensugesti emosi. Itu biasanya dibuat untuk garis. Kemudian ada ilustrasi. Nah, merupakan unsur grafis yang sangat vital dan dapat disajikan mulai dari goresan atau titik sederhana sampai dengan kompleks. Nah, fungsinya adalah menarik perhatian, merangsang minat pembaca terhadap keseluruhan pesan, memberikan eksplanasi atas pernyataan, menonjolkan keistimewaan daripada produk, memenangkan persaingan, menciptakan suasana khas. Nah, ini contohnya sebuah ilustrasi. Jadi, kita mengilustrasikan sebuah kita gagasan. Diilustrasikan ataupun digambarkan saja di dalam desain grafis nanti orang-orang juga akan membaca, oh ini maksudnya dari gambar tersebut. Nah, misalkan ini ya, gambarnya adalah stop. Kemudian di bawahnya ada gambar pesan, ada HP, dan kemudian add. Add ini biasanya adalah email. Nah, maksudnya mungkin di sini adalah orang-orang untuk berhenti menggunakan pesan ataupun chat, kemudian telepon ataupun email. Itu adalah sebuah ilustrasi yang digambarkan. Kalau kita mempunyai maksud tertentu, dibuatlah saja desain grafis. Itu namanya adalah ilustrasi. Kemudian lagi fungsinya adalah dramatisasi pesan. Jadi pesan kita yang ingin kita sampaikan didramatisasi dengan gambar.
menonjolkan suatu merek atau semboyan dan mendukung judul iklan. Nah, ilustrasi dapat berupa gambar, foto, maupun grafis lainnya. Gambar merupakan penjelasan yang dapat menerjemahkan isi iklan secara menyeluruh, mampu menarik perhatian sekaligus menangkap pandangan secara sepintas. Nah, jadi pasti kalian kalau misalnya jalan-jalan ada banner, ada poster yang besar, kemudian menyampaikan sesuatu pesan, pastikan gambar tersebut ataupun iklan tersebut harus menarik, harus menangkap pandangan. Jadi ketika kita lewat, langsung terlihat itu yang menarik, warna ataupun tampilan grafisnya, ilustrasinya menarik untuk dilihat. Kemudian, ilustrasi dapat dihasilkan melalui beberapa titik, yaitu gambar tangan, kemudian ada fotografi ya, ataupun hand drawing. Yang gambar tangan hand drawing, ilustrasi gambar tangan dibuat secara keseluruhan menggunakan tangan. Jadi masih manual. Kemudian fotografi ya tadi berarti terdiri dari foto kita teknik dengan menggunakan kamera ya. Nanti kita dibuat menjadi sebuah ilustrasi di desain grafis. Kemudian tipografi. Nah, tipografi merupakan seni dalam merancang, menyusun, dan memodifikasi huruf. Tipografi melibatkan beberapa pengaturan pada huruf seperti ukuran huruf, jenis huruf, tracking ataupun jarak antara huruf secara umum, kerning, jarak antar dua huruf yang spesifik, dan leading, jarak antar baris. Contohnya itu ya yang terdapat pada gambar di sini. Ini adalah tipografi. Jadi gambar itu tidak hanya berupa gambar saja, tetapi bisa berupa tulisan yang dimodifikasi. Seperti itu ya, tipografi. Kemudian ada warna. Selanjutnya, warna dalam layout ataupun tampilan dapat menyampaikan moods, perasaan kita, membuat gambar, menarik perhatian, dan mengidentifikasi objek. Nah, ketika memilih warna untuk publikasi ataupun halaman web, misalkan membuat website ya, tentang apa yang ingin Anda lakukan dan warna apa yang cocok untuk tujuan kalian. Nah, warna dapat digunakan untuk pertama sorot elemen penting dan utama seperti subheads, menarik mata, menarik pandangan. Sinyal di mana pembaca untuk melihat terlebih dahulu. Warna terang itu kan pasti sangat mencolok sekali di pandangan kita, pasti akan melihat pertama itu yang warna yang mencolok, yang terang. Membuat gambar ataupun moods. Kemudian mengatur kesediaan warna, urutan ataupun pola bersama kelompok elemen atau mengisolasi, kemudian memprovokasi emosi. Jadi warna-warna tertentu kan bisa emosi ya, seperti warna merah, gelap. Kalau yang soft itu berarti kan warna putih, biru, hijau. Nah, di sini ada gambar untuk pewarnaan ya, warna. Itu kan ada warna primer, ada warna sekunder, kemudian ada tersier. Kemudian ada lagi juga ada warna hangat dan warna dingin. Nah, ini contohnya saja sekilas. Warna primer itu terdiri dari merah, kemudian kuning, kemudian biru. Nah, nanti akan dibagi lagi warna sekunder, misalkan oranye, kuning, kemudian hijau, kemudian ini ada ungu. Kemudian nanti ada warna hangat. Warna hangat berarti dari sini. Dari violet ataupun ungu menjadi sampai kuning. Kemudian ada warna dingin, warna yang lebih nyaman dipandang oleh mata itu dari mulai kuning ataupun hijau kekuningan, kemudian sampai dengan agak keunguan. Ya, nanti kita akan membahas lebih lanjut di materi berikutnya khusus tentang warna. Kemudian ada gelap terang. Nah, salah satu cara terbaik untuk memudahkan unsur penangkapan pesan dalam virtual grafis adalah dengan mengatur gelap dan terangnya. Ada dua pembagian dalam kategori ini, yaitu low contrast value, yang berarti menggunakan warna-warna yang kontras, yang kurang kontras. Visual yang dihasilkan akan cenderung kalem, statis, dan sederhana, serta tenang. Sedangkan yang kedua adalah high contrast value, yaitu penggunaan warna-warna kontras dengan ekstrim, sehingga menghasilkan visual yang energik, ceria, dinamis, dramatis, dan penuh gairah. Nah, berdasarkan nilai dalam gelap dan terangnya, warna dibagi menjadi beberapa tingkatan. Paling terang adalah warna putih.
Kemudian sampai dengan warna tergelap adalah warna hitam. Aturannya, warna gelap akan terbaca jika ditempatkan pada background terang. Begitu pula sebaliknya, warna terang akan sangat mudah terbaca jika ditempatkan pada background gelap. Nah, ini contoh gambar yang menggunakan arsiran ya, arsiran pensil. Jadi ketika kita menggambar tidak hanya berbentuk saja, tetapi kalau ingin melihat bagaimana bayangan, itu kan pasti harus menampilkan efek gelap terang. Mana yang terangnya, kemudian mana yang efek gelapnya seperti bayangan. Ini contohnya adalah lampu ataupun sinar matahari ya. Pastikan ketika gelapnya di sini, pasti ada cahaya di sini yang terang sebelah kirinya. Itu adalah ada efek gelap dan terang. Kemudian tekstur. Nah, tekstur merupakan nilai raba atau lebih mudahnya adalah halus dan kasarnya sebuah permukaan benda. Dalam desain grafis, penggunaan tekstur dapat dinyatakan untuk memberikan visual yang lebih berkarakter. Tekstur sering digunakan untuk mengatur keseimbangan dan kontras dalam sebuah desain komunikasi visual. Nah, penggunaan tekstur yaitu memberikan publikasi cetak, presentasi, ataupun halaman web yang mood dan atau berkepribadian, kontras untuk membangun bunga, bermain-main mata, memprovokasi emosi, membuat rasa kekayaan dan mendalam. Ini contohnya tekstur. Misalkan kalian melihat ini ya yang di bawah adalah teksturnya seperti ini. Nah, ini tekstur dari objek daun misalkan ya. Pastikan ada serat-seratnya, cabang-cabang seperti ini adalah tekstur. Jadi ketika menggambar itu harus detail. Misalkan gambar tanah, kita menggambar tanah ya, ya berarti teksturnya harus jelas. Kemudian ada bata seperti ini, kemudian ini misalkan apa ya. Jadi harus detail dengan teksturnya. Setiap benda itu pasti mempunyai tekstur yang berbeda-beda. Kemudian ruang. Ruang adalah jarak antara daerah atau sekitar sesuatu benda, memisahkan ruang ataupun univis highlight dan memberikan mata visual istirahat. Ruang dapat digunakan untuk memberikan mata visual. Ya, jadi oh ini bentuk ruangannya. Kemudian luasnya seperti ini kan dibentuk dengan kita memanfaatkan unsur ruang. Kemudian membuat hubungan antara unsur-unsur. Sorot salah satu elemen, menaruh banyak spasi sekitar yang penting untuk memanggil perhatian kepadanya, membuat layout mudah untuk mengikuti, membuat tipe dibaca agar lebih enak dilihat. Nah, ini contohnya adalah ruang space. Jadi kan, misalkan kita ingin membuat sebuah gambar rumah ya, pastikan di situ harus memperhatikan luasnya, panjang lebarnya. Jadi ketika membuat sebuah desain, kita harus memperhatikan jarak. Jarak antara objek-objek. Ini kan misalkan objek jendela dengan tembok itu harus diperhatikan jaraknya. Nah, selanjutnya adalah keterampilan. Seni visual. Ilmu yang termasuk dalam seni visual antara lain adalah fotografi dan digital imaging. Kemudian tipografi. Tipografi merupakan seni dalam merancang, menyusun, dan memodifikasi huruf. Tipografi melibatkan beberapa pengaturan pada huruf seperti ukuran huruf, jenis huruf, tracking, kerning, dan leading. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk tata letak ya, tata letak, kemudian desain integrasi. Nah, tata letak adalah seni dalam menyusun elemen konten yang ada pada sebuah halaman seperti penempatan gambar dan teks. Keterampilan ini umumnya digunakan dalam media cetak seperti majalah, buku, koran, tabloid, dan sebagainya. Nah, tata letak pada sebuah media cetak yang baik akan menambah kenyamanan pembacanya. Kemudian desain interaksi. Sejarah perkembangan dunia teknologi informasi, para desainer grafis mulai berperan dalam merancang tampilan perangkat lunak ataupun APG dan tampilan dari halaman web. Nah, desainer grafis bekerjasama dengan pengembang situs web ataupun pengembang perangkat lunak dalam merancang tampilan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna saat menggunakan perangkat lunak ataupun mengunjungi halaman web. Nah, ini adalah peralatan desain grafis.
kemudian ada softwarenya. Ini kita lanjut ke contoh. Ini adalah sebuah contoh dari desain grafis, misalkan ini ada line, color, warna, tekstur, elemen dari desainer ya, ataupun desain. Kita tadi ada garis, ada warna, ada ukuran, space, value, apa tadi? Gelap, terang, tekstur, ya, size, dan lain sebagainya. Line ini garis. Nah, di sini ini ada contohnya. Jadi harus ketika menjadi sebuah desain grafis itu harus semangat, harus kreatif, percaya diri, dan lainnya. Ini contoh-contohnya. Nah, ini berarti salah satu jenis dari unsur apa ini kalau misalkan berupa teks. Silakan yang tahu bisa ketik di kolom komentar ya. Ya, sudah. Jadi itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan pertama ini tentang unsur-unsur desain grafis. Silakan kalian pelajari, kemudian ikuti apa yang ada di Google Classroom. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.